Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, subuh ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua kita tadi malam dimatikan. Kemudian kita bangun, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah telah hidupkan kembali. Kemudian Allah memberikan kepada kita juga kesehatan dan kesempatan. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari gelap gulitanya jahiliyah kepada terang benderangnya Islam. Sehingga tidak ada bedanya siang dengan malam, karena semuanya sudah jelas. Tidak ada detik, segi atau sudut hidup kita kecuali sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semua yang berbahagia, bersyukur, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Aman yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kita. Yang butuh itu kita, bukan Allah yang butuh pada kita. Kemudian barang siapa berbuat baik, maka kebaikannya untuk dirinya. Barang siapa berbuat buruk, keburukannya pasti akan menimpanya, lambat atau cepat. Paling lambat di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa barang siapa berbuat baik, kebaikannya pasti kembali ke dirinya, tidak ke orang lain, dan tidak Allah butuhkan. Dan barang siapa berbuat jahat, maka kejahatan, keburukannya pasti akan menimpanya. Istilahnya kembali kepada dirinya. Jadi orang itu berbuat buruk kembali pada diri, tidak usah khawatir. Tapi kan kita tidak begitu. Kalau ada berbuat buruk, maunya kita berbuat buruk yang lebih buruk daripada perbuatan buruk dia itu. Katakanlah kalau kita mau berkelahi, saling memukul misalnya. Adakah kita itu yang mau memukul lebih ringan atau lebih tidak keras daripada orang yang memukul itu? Atau kalau ada orang yang berkata-kata kepada kita, menghina kita, adakah di antara kita kalau kita lawan, maka lawan kita itu harus lebih jahat daripada kata-kata dia itu? Nah, akhirnya apa? Akhirnya seringkali kita sampaikan bahwa awalnya kita dianiaya, yang doanya makbul, menjadi orang penganiaya. Jadi orang yang kita aniaya itu yang makbul doanya. Itu kadang-kadang seperti itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidup ini untuk hidup di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu kan kalau beribadah kan maunya nangis kan. Tapi kapan nangisnya? Kan kita tidak bisa nangis itu. Berat betul menangis itu. Kalau tidak benar-benar bersih itu susah sekali menangis itu. Nah, oleh karena itu mari kita sebelum kita beribadah, mari kita coba menghitung-hitung apa yang kita sudah rasakan. Menghitung-hitung apa yang sudah rasakan. Saya tuh sering mawas gitu, sering menghitung gitu. Sudah Allah berikan apa untuk saya, dan apa yang sudah saya lakukan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kita lihat sih ya, kita duduk di sini ini sudah berapa menit kita?
Sudah berapa menit ya dulu di sini dan berapa banyak sudah oksigen yang kita hirup. Kalau kita tidak hirup oksigen 1-2 menit sudah mati. 2-3 menit lah sudah mati. Nah, bayar enggak kita oksigen itu? Enggak ada itu, yang membayar oksigen itu enggak ada. Tetapi kalau kita bayar dalam keadaan normal ini, kita bayar oksigen, kita hitung aja oksigen di rumah sakit itu 1 tabung berapa kilo. Nah, kita hitung sekarang. Setelah saya tadi lihat-lihat, sebelum saya lihat-lihat berapa kebutuhan oksigen 1 orang. Ada yang mengatakan, saya lihat ini 550 liter per hari. Oksigen itu 550 liter per hari untuk 1 orang. Itu kalau dia dalam keadaan kita duduk begini. Kalau kita olahraga lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, kita hitung normanya 550. Anggaplah 550. Beberapa versi. Satunya versinya 550. 550 liter itu kalau dikalikan 25.000 1 liter. Hitungan saya 13 juta Bapak Ibu sekalian. 13 juta hampir 14 juta sehari. Nah, saya ini mau 60 ya, Pak Sujadi sudah 60 lebih, Pak Ustadz Anwar mungkin 65an gitu, 63, 65an mungkin ya. 65 tahun Bapak Ibu coba hitung. Itu kalau 1 hari 14 juta, 1 hari 14 juta, 1 tahun berapa Bapak Ibu sekalian? Satu tahun itu 365 hari. Kalau saya hitungnya 1 bulan itu 412 juta. Itu untuk oksigen yang minimal itu. Belum lagi ditambah nitrogen. 412 juta 500 ribu 1 bulan untuk oksigen saja. Coba Bapak hitung. Adakah yang gajinya 412 juta di sini sebulan? Pegawai bank itu berapa ya? Tidak sampai 100 juta. Bupati tidak sampai 100 juta. Ketua dewan tidak sampai 100 juta. Yang datang mungkin ya bisnismen di sini. Itu versinya, versi yang satu. Versi yang satunya lagi itu 1 hari 2.880 liter per hari. Nitrogennya 11.376 liter. Kalau 2.880 liter kali 25.000 ditambah 11.376 liter kali 10.000, 1 hari itu 185 juta. Bapak Ibu sekalian, adakah yang punya gaji 180 juta di Berau ini? Yang paling, kalau sebulan berapa? 5,5 miliar. Biarpun kita korupsi dalam 1 bulan, adakah orang yang bisa korupsi 5,5 miliar sebulan? Tidak bisa. Kecuali mungkin di Jakarta ada mungkin ya, yang sampai ribuan triliun itu. 5,5 miliar per bulan. Itu hanya oksigen dan nitrogennya. Bagaimana kita itu mau hidup gitu? Segitu itu 5,5 untuk oksigen gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi matahari. Ada kita itu yang beli matahari itu luar biasa. Berapa itu Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita hitung lagi. Mari hitung lagi air. Kan kita ribut itu air mahal kemarin. Air mahal. Kenapa mahal? Itu airnya, prosesnya yang mahal. Kemudian pipanya yang mahal. Apalagi itu obatnya yang mahal. Ya kalau kita diproses, ambil sendiri ke Sungai Segar sana. Ambil sendiri, gali sendiri sumurnya. Saya tidak membela siapa-siapa. Tapi air Bumi Segah itu yang diambil gratis, beli enggak? Yang dibeli itu mengalirkannya ke prosesnya, menambahkan obatnya, menjernihkannya, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, itu yang mahal. Kalau airnya
gratis. Kalau kita beli air lagi, berapa? Nah, kenapa kita tidak bersyukur? Itu maksud saya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, coba. Ini kita sampai jam berapa ini, Pak? Saya itu kadang-kadang kalau enggak enak kalau melihat orang sudah melihat jam itu mau ngomong lama-lama, tapi orang lihat jam gitu berarti sudah mau pulang, ada urusannya di rumah mungkin kan. Ya? Syuruk ya. Jam berapa? Berapa menit lagi ini? Oh ya, di kode aja Pak ya. Iya. Jadi ini nanti ada arahnya, ini arahnya ke puasa Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bukan menyampaikan. Saya mau menyampaikan untuk diri saya sendiri. Kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bagaimana kita syukurnya? Kita kadang-kadang kita gini ya, sudah tahu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, dan sudah kita tahu apa yang kita kerjakan. Pasti tahu kita apa yang kita kerjakan. Kita tahu apa pelanggaran yang sudah kita kerjakan, kita tahu itu. Kita tahu kan, seringkali kita istighfar, membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kita kecuali Allah. Kita tahu kan, berarti kita tahu sudah apa yang sudah kita kerjakan, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kita hitung tadi baru satu sudah 5,5 miliar. Kemudian dan kita tahu apa yang sudah kita kerjakan. Apakah kita tidak mau beristighfar? Kadang-kadang ini saya mengukur diri saya sendiri. Bapak Ibu jauh lebih baik daripada saya. Kadang-kadang kita sholat ya. Kita sholat. Saya ini kan pegawai ya. Kalau dipanggil bupati, wih bukan main Pak. Dipanggil bupati, oh iya jam berapa? Apa yang mau dibahas? Itu takutnya luar biasa. Takut apa? Takut pada atasan kita. Dipanggil bupati, ini Allah manggil. Allah memanggil. Azan. Cuek. Kadang-kadang kita merinding. Dipanggil Allah yang memberikan 5,5 miliar per bulan tadi. Saya sering sekali ya, mungkin saya sudah sering sekali saya mau nasihati diri sendiri dimanapun kalau ada orang yang menyampaikan. Saya itu berpikir Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya di Bumi Segah itu di Sungai Segah itu, di pinggir sungai sana kan ada wisata kuliner sana itu. Misalnya suatu waktu saya disuruh bupati di sana atau disuruh siapapun, Ilyas, saya akan kasih kamu uang 1 miliar di sana, tapi tempatnya di pinggir Sungai Segah sana 1 miliar, tapi kamu harus datang ke sana jam 5 pagi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Jam berapa kita? Nggak boleh lewat. Apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Jam 2, jam 12 sudah duduk di sana kita. Menunggu 1 M. Coba, ya kita dipanggil Allah tidur. Padahal pemberian Allah berapa? Kita sudah tahu semua. Pemberian Allah berapa pada kita? 1 hari. 1 hari tadi bapak-bapak sholat sebelum subuh tadi. Kalau saya biasanya di rumah sholat sebelum subuhnya. Jadi dicari masjid yang agak lambat gitu. Kalau yang cepat-cepat itu tidak sampai gitu kita ke masjid. Saya biasanya sholat sunat subuh di rumah kalau masjidnya dekat. Berapa yang diberikan oleh Allah? Untuk kita coba. Untuk sholat subuh belum sholat fardunya, baru sholat subuhnya sebelum subuh itu lebih baik dari
dunia beserta seluruh isinya. Saya sering menghitung Bapak Ibu sekalian. Bumi beserta seluruh isinya, apa aja isinya bumi itu? Isi bumi itu, nah kita ini kan berbicara politik. Berbicara politik. Nah, kalau kita bicaranya politik berarti presiden. Berapa presidennya di dunia ini? Ada 450 kah? Berapakah presidennya? Ada 500 ke berapa gitu? Berapa negara di dunia ini? Segitu banyak presidennya. Kumpulkan jadi satu, kasihkan ke saya. Saya jadi presiden dunia. Gaji satu presiden itu, kalau di Arab Saudi rajanya 7,1 triliun per tahun gajinya. Belum gajinya Pak Prabowo berapa. Kumpulkan jadi satu, gajinya kasihkan ke saya semua. Pertama, berapa? Kita lihat yang tinggi-tinggi semua ini presiden. Yang kedua, berapa emas di dunia ini? Berapa banyak emas di dunia ini kira-kira? Berapa miliar ton atau berapa triliun ton? Kasihkan ke semua saya. Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi gitu. Itu yang saya maksud untuk kita syukuri. Lalu seringkali kita ini merasa saya sudah berapa tahun saya hidup Pak Ilyas gitu. Sudah berapa tahun ini saya, sudah 50-60 tahun umur saya. Tapi saya miskin-miskin aja. Miskin-miskin begini saja, cukup-cukup untuk makan, kadang-kadang bisa tidak makan saya setiap hari. Saya sudah berupaya Pak Ilyas sholat sebelum subuh 2 rakaat selalu sebelum sholat subuh. Kenapa begini terus? Nah, Allah itu ingin memberi, menyempurnakan balasannya nanti di akhirat. Lalu pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, misalnya kan kita sholat hari ini, sholat subuh 2 rakaat tadi, lalu kita tuntut pemberian dunia beserta seluruh isinya tadi. Sekarang mau disimpan di mana? Coba pertanyaan saya, mau disimpan di mana? 1 tahun 365 dunia beserta seluruh mau simpan di mana? Dan untuk apa? Emas yang berapa triliun ton tadi untuk apa? Mau dikasihkan kita? Kita makan berapa? Nah, ini yang kadang-kadang saya sendiri merasa saya kadang-kadang itu, tapi tetap sholatnya tidak khusyuk. Nah, kita ini menghadap Allah, Allahu Akbar. Kan menghadap Allah, di depan kita Allah. Allahumma ba'id baini dan seterusnya, wajahiyah dan seterusnya. Nah, kita di hadapan Allah, pikiran kita kemana-mana. Aduh ya Allah, Allahu Akbar. Lalu kita baca Fatihah dan sebagainya. Kemudian sujud, rukuk sujud di hadapan kita. Saya itu berpikir begini, kadang-kadang dalam benak saya berpikir, bagaimana seandainya kalau Allah itu tidak menyuruh saya sholat? Bagaimana kalau Allah itu tidak mau ketemu saya? Bagaimana kalau Allah itu tidak mau lihat saya? Nah, kita sudah dilihat, kita mau lihat Allah itu kan kita lihat itu. Bagaimanapun kita lihat. Kita di depan kita ngobrol dengan Allah. Lalu kalau Allah tidak mau lihat kita, artinya Allah itu tidak menyuruh kita sholat. Kemana-mana, lupa kita pada Allah. Hati-hati. Itu bukan berarti kita lupa pada Allah. Allah melupakan kita. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita ngomong dengan Allah, dan Allah dengar, Allah jawab. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memberi apapun yang kita butuhkan. Tapi kita tidak. Jadi pikirannya gini, kalau kita berpikir terima kasih, kalau kita sholat itu berterima kasih pada Allah, terima kasih ya Allah, misalnya kita terima kasih ya Allah, Engkau masih menguatkan jiwa ragaku untuk menghadapmu. Itu misalnya kan tadi dibicarakan juga, kita ini kan susah sekali menangis. Kalau saya coba-coba, namanya juga kita pengen
Bagaimana? Bukan menangis karena memikirkan sesuatu, tapi memikirkan berapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu, ya kita kadang-kadang kita setidak-tidaknya pada saat Allah Akbar itulah ingatlah Allah. Kemudian setelah itu masuk kita baca doa iftitah. Kemudian setelah itu sudah itu hilang, sudah itu ingat itu pekerjaan di kantor. Ini saya ini mau jadi ini, ikut lelang misalnya. Kemudian mau mutasi misalnya. Ini sebentar lagi ada mutasi misalnya. Kemudian saya mau ini di dalam sholat ini. Kemudian kadang-kadang yang paling aneh itu kita mencari sesuatu di rumah, tidak ketemunya di dalam sholat. Di dalam sedang sholat ketemu, oh di sana tempatnya. Ternyata saya simpan di bawah kasur, ternyata tersimpan di saku celana, ternyata tersangkut di baju misalnya. Nah, semua hutang kadang-kadang ingat. Yang paling parah itu ingat hutang orang pada kita. Kapan dia kembalikan? Dia dalam sholat. Padahal kita sedang menghadap Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kan saya curhat di sini. Saya mendengar ceramah salah satu ulama yang mengatakan bahwa kalau kita tuh masuk neraka, mudah-mudahan kita masuk surga semua. Selama masih ada iman, dan iman itu tertancap di dalam hati sampai kita berpisah roh dengan jasad, itu pasti masuk surga. Nah, tapi sebelum masuk surganya dihitung dulu dosa-dosanya, diapai dulu. Ternyata katanya menurut ulama itu kalau kita masuk neraka itu dari atas misalnya sampai ke bawah sini, itu masuknya itu jatuhnya itu 100 tahun baru sampai. 100 tahun bagaimana keluarnya? Ada orang Bapak Ibu sekalian yang pernah mati hidup lagi. Apa yang diceritakannya itu? Ternyata yang diceritakannya itu bagaimana? Dia takut sekali, dia lari ke sana kemari, tidak mau ketemu sama orang yang ingin tanya. Tidak mau ketemu sama yang mau nanya ini, tidak tahu malaikat atau siapa, lari ke sana kemari. Mencari jalan keluar untuk kembali ke dunia. Lari, ngos-ngosan, nggak mau ketemu, mau mati pun tidak apa-apa, yang penting keluar, jangan ditanya. Sekalian, itu kan tadi kita sudah tahu apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang sudah kita kerjakan. Saya sendiri merasa, ya Allah, mudah-mudahan masuk surga gitu. Kalau enggak, ditanya itu aja, ditanya. Sekarang aja kita Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang tanya rinci. Nah, kalau pegawai negeri tahu itu, bagaimana kalau BPK nanya? Bagaimana kalau sampai dipanggil oleh aparat hukum? Bagaimana kalau Allah yang tahu semua? Malaikat yang tahu semua, kiri kanan ada yang catat. Tidak ada tempat bersembunyi. Allah itu dekat sekali. Dekatnya lebih dekat dari urat leher. Mau lari kemana kita? Tidak ada. Mau kemana? Tidak bisa. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat gerak ke kita sampai hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari kita di bulan Ramadan ini kita bersyukur. Nanti ada tanda ya Pak ya? Pak, ada tanda ya? Ada tanda nanti ya? Kita lanjut ya, lanjut. Ini kan bulan puasa Bapak sekalian. Kita sudah masuk ke sini, kita bersyukur. Mari kita manfaatkan bulan puasa ini untuk kita mohon ampun. Untuk kita mohon ampun. Allah memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Bapak Ibu sekalian, itu adalah orang-orang beriman. Saya percaya, yakin saya 100% bahwa bapak-bapak yang datang ini, yang duduk di sini kemudian yang juga pulang tadi, itu juga adalah orang-orang beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Kalau orang tidak beriman, tidak dipanggil. Kenapa tidak dipanggil? Percuma memanggil orang tidak beriman untuk berpuasa, karena tidak mungkin dia bisa kerjakan. Tidak mungkin Allah memanggil orang tidak beriman, panggilannya ya ayyuhan nas, apalagi ya ayyuhal kafirun atau ya ayyuhal munafiqun. Tidak mungkin. Hanya orang beriman yang benar-benar beriman yang bisa menjalankan ibadah puasa ini. Yang kedua, Allah itu sayang pada kita, orang-orang beriman, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Allah memanggil orang yang beriman karena hanya dia yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Memanggil orang beriman karena Allah sayang pada orang beriman, ingin menjadikannya orang bertakwa. Kenapa? Allah itu mau meningkatkan derajat kita menjadi orang bertakwa. Suruh jam berapa Pak? 6:20. Masih 20 menit ya. Ya, enggak, 11 menit. Saya mana tadi? Hanya orang beriman yang bisa. Kenapa? Kenapa hanya orang beriman? Kenapa Allah mau menaikkan derajatnya? Karena balasannya orang bertakwa itu adalah surga yang luasnya seluas dan bumi dan langit dan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga bagi orang yang bertakwa itu adalah seluas langit dan bumi, semuanya nikmat. Tidak ada sengsara di sana, tidak ada lagi sengsara di akhirat itu semuanya. Lalu apakah kita sudah masuk golongan orang beriman atau belum? Maksud saya, apakah kita sudah masuk golongan orang yang bertakwa atau belum? Kalau belum, nanti kita laksanakan itunya. Kalau sudah, kita tingkatkan lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu tidak pelit. Orang bertakwa itu tidak pelit, tapi orang bertakwa itu dermawan. Dermawan ini disesuaikan dengan jumlah yang dimiliki. Bukan dermawan misalnya punya uang 50 atau 60 atau 100 miliar, yang dimasukkan ke masjid itu 1000. Saya tidak masuk golongan itu. Tidak masuk golongan itu. Misalnya kalau hanya 1000, dia punya uang katakanlah 1 triliun, jadi masukkan 5.000 atau 100.000 sehari. Itu tidak masuk. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mengeluarkan hartanya pada saat dia lapang ataupun pada saat dia sempit. Pada saat banyak uangnya dan pada saat sedikit uangnya. Pada saat banyak uangnya dan pada saat sedikit uangnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu menahan marah. Kan kadang-kadang kita ini gampang sekali marah dan tidak bisa menahan marah. Saya sering mendengar kalau ada Ustadz Danu, dia penyakit dalam tubuh orang itu selalu dikaitkan dengan marah. Kalau di rumahnya sering marah sama istrinya, ini yang sakit. Kalau sering marah sama anaknya, ini yang sakit. Kalau sering marah pada ibunya, ini yang sakit. Kalau sering marah sama bapaknya, ini yang sakit. Kalau marah sama adiknya, ini yang sakit. Coba Bapak Ibu dengar, dia sudah meneliti selama 26 tahun. Jadi kalau selalu dikaitkan dengan marah, kalau dia marahnya keluar, maka itu kanker. Selalu itu. Kalau dia marahnya ditahan, itu tumor. Bagaimana supaya enggak?
Biasanya kan begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang marah itu kan ada sesuatu yang ada sesuatu yang tidak dia sukai misalnya. Bagaimana itu supaya tidak marahnya disimpan atau tidak marahnya keluar? Caranya menurut mencari alasan kenapa dia berbuat begitu sehingga tidak kena penyakit itu. Saya pernah dengar juga ada orang yang bilang begini, ada dua penyakit kita ini seringkali ya, ada penyakit gula, ada penyakit yang sering kolesterol, tekanan darah tinggi. Dia bilang begini, orang yang berpenyakit kolesterol biasanya itu kalau dia suruh orang misalnya, disuruh mengambil sapu di luar sana, misalnya di sini, di luar sana, ngambil sapu di sini, disuruh ambilkan sapu di luar sana. Kemudian dalam hati saya maunya dia ke sini. Tapi karena dia duduknya di sana, dia mencari yang gampang menurut pandangan dia keluar sana, nggak lewat sini, marah itu. Itu hati-hati katanya kolesterol itu. Atau tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana kalau gula katanya? Kalau gula itu biasanya katanya kalau dia mau sesuatu, ingin makan sesuatu harus dapat. Kalau tidak dapat, tidak bisa ditunda. Nah itu kalau ini ingin seperti itu gula itu. Bagaimana caranya kita kurangi keinginan yang terlalu keras itu tadi atau terlalu kaku tadi? Nah, kita atasi dengan cara kembali kepada diri kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita sesuatu yang terbaik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang terbaik, yang sangat kuat menahan marah. Bapak-bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari diludahi oleh seorang Yahudi. Setiap hari diludahi. Begitu dia lewat, dia sengaja berdiri situ dan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di situ. Setiap hari diludahi. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ludahi. Setiap lewat, ludahi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terbiasa itu lewat, ludah. Dia tidak marah. Dia tidak marah. Ludah. Kemudian sekali waktu dia kenapa lewat Rasulullah tiap pagi itu tidak ada. Mana orang yang suka meludahi saya ini? Kemudian ditanya oleh informasi, ternyata dia sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saking hatinya, makanya Rasulullah itu tidak pernah sakit. Datanginya, bawakannya sesuatu, dijenguknya. Dan orang pertama kali yang menjenguknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Luar biasa. Kemudian satu lagi cerita, ada yang mengatakan hadisnya tidak baik, tapi ini kalau ditanya apakah Rasulullah bisa melaksanakan, bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perkampungan pasar Yahudi. Nah, Rasulullah lewat, apa yang dilakukan? Dia menghina Rasulullah, dia pembohong, jangan dekati Rasulullah. Orang itu pembohong, kurang ajar, pokoknya kalau kamu sudah percaya sama dia maka kamu akan ikut dia dan kamu akan sesat. Itu yang dilakukan. Akhirnya apa? Rasulullah mendengar itu, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya kemudian menyuapinya dengan suapan yang luar biasa, namanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Datang lagi, suapi lagi tiap pagi. Ini orangnya buta, pengemis, ya pengemis buta. Datang lagi ke situ, kasih lagi, disuapi lagi. Sampai suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, berpulang ke rahmatullah, wafat. Kemudian, nah pengemis buta tadi bertanya-tanya mana orang yang mau menyuapi saya. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah,
Apalagi kira-kira perbuatan yang belum saya lakukan mengikuti Rasulullah SAW. Ada satu lagi, ada di sana ada Yahudi, pengemis Yahudi yang selalu disuapi Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq maksud saya. Abu Bakar Siddiq datang ke sana, kemudian menyuapi. Lalu ditanya sama Yahudi ini, kamu siapa? Saya yang biasa menyuapi kamu. Lain, bukan kamu yang menyuapi saya. Iya, saya yang menyuapi kamu, ini yang biasa menyuapi kamu, saya, bukan kamu. Apa bedanya? Bedanya kalau yang menyuapi saya itu makanannya dilembutkan dulu dan cara menyuapnya luar biasa lembutnya. Saya tidak perlu ngunyah lagi. Kebetulan ada yang mengatakan bahwa orang itu Yahudi itu ompong. Kalau dia tidak seperti itu, disuapi, dilembutkan dulu, kemudian disuapinya dengan lembut sekali. Tersentak Abu Bakar Siddiq tersentak. Kemudian ngaku, siapa kamu? Saya sahabat orang yang biasa kamu, yang biasa menyuap kamu. Lalu siapa yang menyuap saya? Yang menyuap kamu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan sudah wafat. Ada yang mengatakan pada saat itu dia langsung pingsan. Dia menyesal dengan apa yang dilakukannya. Ternyata yang saya hina selama ini adalah Rasulullah SAW. Bangun, ucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semata-mata saya ingin meniru, ingin menasihati diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrun minallah dan qarib. Assalamualaikum.